Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Marifatul Wahida. Di sini saya sudah bersama Ibu Vita dan Ibu Khalifah. Ibu izin, di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Yang pertama, sebutkan bahan ajar apa saja yang dipakai di SD untuk setiap jenjang. Kelas 1 ya. Kalau bahan ajar untuk kelas 1 itu kan itu kelas kan serendah ya. Itu jadi bahan ajarnya itu yang mudah anak tahu, maksudnya mengerti, terus yang mudah dipahami. Bahan ajarnya itu kemarin itu kayak membuat segitiga itu saya pakai kertas origami, saya buat bentuknya sesuai yang sudah saya sampaikan materi kepada anak-anak. Jadi dia gampang mengerti. Untuk kelas 3 untuk bahan ajarnya ya, bahan ajarnya mengacu kepada bangun sederhana untuk matematika ya, membuat bangun dari bahan sederhana yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar semuanya dengan menggunakan lidi. Dengan cara mudah itu anak-anak tidak perlu biaya yang mahal. Mereka berkolaborasi dengan teman sekelas kalau bentuk kelompok, satu kelompok 4 orang membuat itu. Alhamdulillah terlaksana. Nomor 2, menurut Ibu lebih cocok mana, bahan ajar cetak atau multimedia? Kalau saya kelas 1 yang lebih cocok itu yang sudah dicetak. Maksudnya kan dia ngerti benar bentuknya, terus tahu maksudnya itu dia kayak segitiga itu kan. Jadi kalau misalnya seperti tadi kan dia tahu. Kalau di multimedia itu cuma tahu gambarnya tapi belum bisa megang bahan aja. Oh kalau segitiga itu seperti ini bentuknya, terus kalau persegipannya itu seperti ini. Untuk kelas 3 ya, untuk kelas 3 ya bisa mulai pengenalan di multimedia karena untuk ujian semester itu mereka sudah menggunakan Google Form. Jadi sedikit demi sedikit kami perkenalkan di multimedia, walaupun belum sempurna seluruhnya belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan jaringan internet, terus HP yang kadang-kadang cuma orang tua saja yang bisa bawa, anak-anak belum. Yang ketiga, bagaimana cara Ibu membuat bahan ajar untuk anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda? Kalau saya itu membuat bahan ajarnya itu dia dari rumah itu saya memberikannya per kelompok anak ini yang sudah paham tentang bahan ajar misalnya kayak bentuk tadi, terus yang belum paham juga saya terus mendampinginya gimana cara supaya anak itu bisa tahu kalau bentuk segitiga persegi panjang itu bentuknya seperti ini. Untuk kelas 3 ya, untuk kelas 3 materi yang berbeda itu ditingkatkan dari proses penerimaan mereka, cara mereka berdiskusi atau berbicara dengan menyampaikan pembelajaran. Mereka terlihatkan bagi yang mampu dan tidak mampu. Yang tidak mampu kita kasih yang lebih sederhana dengan bimbingan kita juga. Yang lebih mampu mereka berkreasi dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang terakhir, bagaimana cara Ibu menentukan bahan ajar yang cocok untuk anak dan memberikan alasannya? Kalau yang kelas 1 itu tadi ini Mbak, maksudnya dengan bahan ajar itu yang apa ya, yang nyata ya, yang sudah maksudnya itu dia tahu bentuknya tadi. Kalau yang kayak untuk video itu kayak cuma lihat gambar tapi belum tahu caranya tuh bentuknya, terus apa ya, dia memang membedakan bentuk dari yang satu ke yang satunya lagi. Kelas 3 ya, bahan
kelompokkan, mereka memilih satu atau dua masalah yang diselesaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Semuanya yang satu menyelesaikan tentang budaya. Budaya yang sederhana itu kita lihat dari lingkungan sekitar. Nah, anak-anak yang sudah pengertiannya luas, mereka kita suruh menjelaskan budaya yang ada di Indonesia. Baik Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, sebutkan barang ajar apa saja yang dipakai di SD untuk setiap jenjang di kelas 6. Di kelas 6 itu biasanya kita menggunakan buku teks yang utama, dan yang ini biasanya menggunakan multimedia bahan ajarnya. Kedua, menurut Ibu lebih cocok mana, bahan ajar cetak atau multimedia? Sebenarnya buku cetak itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi itu adalah multimedia, karena kita mengajarnya itu sangat mudah. Nomor 3, bagaimana cara Ibu membuat bahan ajar untuk anak yang mempunyai kemampuan berbeda-beda? Kita harus membuat bahan ajar yang menarik supaya anak yang berbeda-beda itu mengikuti perkembangannya. Yang terakhir, bagaimana cara Ibu menentukan bahan ajar yang cocok untuk anak dan memberikan alasannya? Bahan ajar yang cocok untuk anak yaitu itu tadi, kembali ke multimedia, karena kita lebih mudah dan anak lebih mengerti daripada kita menggunakan buku cetak. Anak lebih mudah menggunakan multimedia.